Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Silva dengan NIM 20110225561. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan dosen Pak Muhammad Nurtanja Putra. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang partai politik dan sejarah Partai Golkar. Oke, langsung saja. Apa itu partai politik? Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Nah, tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Definisi partai politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Carl J. Friedrich, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Yang kedua, menurut R.H. Soltow, partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir yang bertindak sebagai satu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaan memilih bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Dan yang ketiga, menurut Sigmund Neumann, partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan-golongan lain yang tidak sepaham. Selanjutnya, sejarah partai politik. Asal-usul partai politik yang ada di dunia. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Maka dalam perkembangannya kemudian, partai politik sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis yang mewakili aspirasi rakyat. Pada permulaannya, peranan partai politik di negara-negara barat bersifat elitis dan aristokratis dalam arti mendukung kepentingan golongan bangsawan terhadap raja. Namun, dalam perkembangannya tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Dan hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Selanjutnya, perkembangan selanjutnya adalah dari barat. Partai mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi dan penggerak ke arah pemersatu nasional yang bertujuan untuk kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia, waktu itu masih Hindia Belanda, serta India. Dan dalam perkembangannya, akhir-akhir ini partai politik pada umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting, terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu bangsa tersebut. Nah, selanjutnya, sejarah partai politik yang ada di Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, keberadaan partai politik di Indonesia diawali dengan didirikannya organisasi Budi Utomo atau yang disingkat dengan BO pada tahun 1908 di Jakarta oleh Dr. Wahidin Sudirohosodo dan kawan-kawan. Walaupun pada waktu itu BO belum bertujuan ke politik murni, tetapi keberadaan BO sudah diakui para peneliti dan pakar sejarah Indonesia sebagai perintis organisasi modern. Dengan kata lain, BO merupakan cikal bakal dari organisasi massa atau organisasi politik di Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Belanda, partai-partai politik tidak dapat hidup tentram. Tiap partai yang bersuara, menentang, dan bergerak tegas akan segera dilarang. Pemimpinnya ditangkap dan dibicarakan atau diasingkan. Partai politik yang pertama lahir di Indonesia adalah Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung. Dipimpin oleh 3 serangkai, yaitu Dr. Setiabudi, Dr. Cipto Mangkusumo, dan Kiai Hajar Dewantara. Nah, tujuan dari partai itu adalah agar Indonesia dapat lepas dari Belanda. Tetapi partai itu hanya berusia 8 bulan karena ketiga pemimpin masing-masing dibuang ke Kupang, ke Banda, dan Bangka. Kemudian diasingkan ke Belanda. Nah, selanjutnya sejarah Partai Golkar. Partai Golkar dibentuk pada tanggal 20 Oktober 1964
tepat 56 tahun yang lalu. Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira angkatan darat seperti Letkol Suhardirman dari Soksi, menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam sekretariat bersama golongan karya, atau yang disingkat dengan Sekber Golkar. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik, baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang semakin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional atau golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai ketua pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal atau yang kita kenal dengan Brigjen Juharto, kerja sebelum Wali Kota Jenderal Maijen Suprapto Sukowati selewat Musyawarah Nasional Mukernas 1 Desember 1965. Jumlah anggota Sekber Golkar meningkat pesat karena komunitas fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Semula anggotanya yang bekerja hanya 61 organisasi dan kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi. Nah, organisasi-organisasi yang terhimpun di dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya dalam 7 kelompok induk organisasi atau disingkat dengan 7 KINO. Yang pertama adalah Koperasi Serbaguna Gotong Royong yang disingkat dengan Kosgoro. Yang kedua, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia yang disingkat dengan SOKSI. Ketiga, Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong yang disingkat dengan MKGR. Yang keempat, Organisasi Profesi. Yang kelima, Ormas Pertahanan Keamanan yang disingkat dengan HANKAM. Yang keenam, Gerakan Karya Indonesia yang disingkat dengan GAKARI. Dan yang ketujuh, Gerakan Pembangunan. Untuk menghadapi pemilu pada tahun 1971, 7 KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar tersebut mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 untuk menjadi peserta pemilu melalui nama dan tanda gambar yaitu golongan karya atau yang disingkat dengan Golkar. Dan logo dan nama ini sejak pemilu 1971 tetap dipertahankan sampai sekarang. Dan pada tanggal 17 Juli 1971, Sekber Golkar mengubah dirinya menjadi Golkar. Dan Golkar menyatakan diri bukan partai politik karena terminologi ini mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan mengesampingkan pembangunan dan karya. Pada tahun 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional Munas di Surabaya. Setelah peristiwa 9G30S, maka Sekber Golkar dengan dukungan sepenuhnya dari Soeharto sebagai pemimpin militer melancarkan aksi-aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya, Golkar dan TNI AD merupakan tulang punggung lazim militer Orde Baru. Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan oleh pimpinan militer dan Golkar selama puluhan tahun. Selama puluhan tahun Orde Baru berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif, dan yudikatif hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar dari golongan karya sebagai jaringan konstituen dibina sejak awal Orde Baru melalui suatu pengaturan informal, yaitu jalur A untuk lingkungan militer, jalur B untuk lingkungan birokrasi, dan jalur G untuk lingkungan sipil di luar birokrasi. Pemuka ketiga jalur tersebut melakukan fungsi pengendalian terhadap Golkar lewat Dewan Pembina dan peran strategis. Peraturan Orde Baru tersebut adalah peraturan monoloyalitas, di mana kebijakan pemerintah mewajibkan semua pegawai negeri sipil untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada golongan karya. Tetapi setelah Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, kebijakan ini dicabut dan sekarang pegawai negeri sipil bebas menentukan wadah aspirasi politiknya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.